laki-laki itu berbeda sama otaknya sama kita. Ya, laki-laki sebelum bahas watak ya, laki-laki saja itu otak kanan tadi, otak kanan ini otak kreatif. Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 4 anak laki-laki usia 15 tahun, 13 tahun, 7 tahun, dan 2 tahun. Laki-laki semua ya Bu? Wah sama kita Bu, Alhamdulillah. Yang 15 tahun anaknya introvert. Gimana ya cara ngobrol sama anak ini? Yang kedua ekstrovert. Kalau lagi jam pelajaran ketika gurunya belum masuk malah dipakai main game. Saya bilang dipelajari dulu atau buka YouTube pelajaran tersebut biar lebih ngerti. Tapi nggak pernah dilakukan. Anak ketiga kelas 1 SD, setiap malam sebelum tidur saya bilang bangun subuh, lalu sholat subuh, terus mandi dan sarapan. Kita belajar sampai jam 9. Tapi kadang tidak dilakukan. Gimana ya Bu Aisyah cara menyampaikan yang seharusnya dan harusnya gimana sih cara menghadapi belajar PJJ ini? Bu, karena Ibu punya anak laki-laki 4, dan saya juga punya anak laki-laki 4, mungkin saya orang yang tepat berbagi sama Ibu, insya Allah ya. Jadi laki-laki ini punya ciri khas khusus. Ini perlu Ibu kalau mau detail nanti tolong buka, saya punya YouTube atau mungkin cari buku tentang bagaimana otak laki-laki, silakan ya. Tapi garis besarnya begini, laki-laki itu berbeda sama otaknya sama kita. Ya, laki-laki sebelum bahas watak ya, laki-laki saja itu otak kanan tadi, otak kanan ini otak kreatif, otak imajinasi, ya, otak warna, otak ide, otak teknologi, otak bermain, otak musik. Yang kanan ini, saya pegang kanan ini ya, itu lebih dominan perkembangnya pada anak laki-laki. Maka kalau anak laki-laki senang main, itu laki-laki banget. Udah itu dulu, itu dulu. Jadi kalau lihat anak laki kita main, ya Allah, dia laki-laki banget. Ya. Kenapa? Karena otak kiri, otak analisa, otak berpikir, otak bicara, otak hitung-hitungan, otak disiplin, otak teratur, otak syair, ya. Laki-laki belum berkembang seperti otak kanannya, Maka kalau anak laki-laki Ibu yang masih 1 SD ya, kemudian ada lagi yang ya itu 1 SD tadi, terus ini bahkan masih yang paling besar 15 tahun ya, itu memang dominannya kanan. Jadi anak laki-laki apalagi masih baru 0 hari sampai ya 6 tahun, kanannya lebih dominan ya. Artinya anak laki-laki akan lebih banyak bermain. Dan ketahuilah, buat laki-laki bermain itu belajar, saya katakan bermain itu belajar, khususnya buat anak laki-laki. Artinya kita tidak usah 100% ya berprasangka buruk tentang permainan dia. Tapi main gadget terus Bu Aisyah, ini zamannya. Kalau Ibu mau anaknya tidak main gadget terus, maka Ibu harus kreatif untuk menciptakan permainan non-gadget. Siapkan permainan non-gadget, main bola basket, ya, main bola futsal di rumah. Ada gawangnya nggak? Karena kita nggak boleh keluar saat ini, apalagi saat ini. Ya, main congklak kah? Atau kalau yang sudah besar-besar ya, anak saya karena udah besar-besar ya. Ya, tapi saya siapkan itu. Ya, apa alat-alat nge-gymnya kah? Sepak bola aja saya siapin, pakai gawang walaupun gawangnya kecil. Ya, itu pada anak laki-laki. Apalagi masih kecil-kecil kayak gini, Bu. Tolong berbaik sangka dulu aja. Dan ya kalau menasihati anak laki-laki pada saat dia sedang makan, dan tentunya sampaikan dengan rileks. Pantang nasihati anak laki-laki sebelum ya dia makan atau pada saat dia lapar banget, itu susah Bu. Ya, makanya Ibu kalau lagi ngobrol sama anak laki-laki supaya Ibu mau memberikan nasihat, Ibu masakkan makanan yang lebih spesial. Ya. Saya nggak bisa masak Bu, jadi saya kalau lagi mau ngobrol sama anak laki-laki, dulu ya sebelum pandemi, saya ajak makan dia di restoran. Tapi karena anak laki saya juga banyak seperti Ibu, saya nggak bawa 4-4-nya kalau mau menasehati secara spesifik. Ya, saya bawa satu-satu. Dan harus teratur. Saya biasanya sebulan sekali bawa mereka, satu-satu orang. Ya, kalau lagi bareng-bareng, kalau bareng-bareng mas seminggu sekali, hari Ahad itu pasti bareng-bareng. Ya, 5-5, nggak, bukan cuma anak laki. Tapi dalam waktu sebulan sekali, karena anak kita banyak Bu, ya harus ada waktu khusus untuk anak. Bagaimana caranya Bu Aisyah? Tentukan dalam tanggal miladnya.
Ya, ini saya suka sharing berkali-kali ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Ya. Anak saya Mas Lanang, dia lahir 18 Juni. Pada saat dia masih kecil ya, itu setiap mulai usia 3 tahun seingat saya, waktu dia mulai playgroup, dan itu di Jogja ya, bukan di Jakarta dia playgroup. Setiap tanggal 18, setiap bulan tanggal 18, saya ajak dia makan. Cuman karena saya nggak bisa masak waktu itu di Jogja, dia seneng makannya. Ya, punten ini bukan di endorse Mike D, ya, Mike D. Ya sudah ajak makan di situ, baru kita ajarin. Masih kecil masih bisa diajarin, iya diajarin sambil dia main, es krim dimain-mainin. Dan saat itu belum ada gadget, bersyukur juga saya. Ya, ajak. Setiap hari, setiap tanggal 18, setiap tanggal, sampai besar, sampai dia SMA. Lepas SMA, dia sudah bisa mandiri. Tapi saya masih ingat bahwa dia anak laki, otak kanannya lebih dominan, dia pasti senang bermain. Sampai sekarang senang bermain. Oke, itu teknik buat anak laki. Ya, kita ngobrol khusus, mau nasihati. Karena anak laki-laki kalau lagi sudah pegang gadgetnya, ibu nasihati, dia batang otaknya tegang. Dia denial, dia menolak. Itu lagi yang nanti ibu gemes banget. Ya. Saya kalau anak sudah pegang gadget, saya nggak mau lagi kasih peraturan. Kenapa? Saya sudah omongin. Tapi cara mengingatnya gimana? Duduk juga di samping dia, lihat dulu main apa sih? Ya, main apa sih? Oh, main misalnya ya dia main sesuatu permainan ya. Anak-anak saya senang banget permainan Dota ya. Sekarang mungkin beda-beda ya. Oh, main Dota. Terus kita coba tanya deh. Coba tanya ibu. Itu kalau main Dota enaknya apa ya sayang? Kita ngomongnya relax ya, santai ya. Karena anak laki seneng banget kalau ibunya ngomongnya relax. Ini Bu, kalau main Dota ini ya kita main strategi perang. Oh, terus apa lagi? Ya kita bisa atur uang sedemikian rupa, beli senjata. Oh, terus apa lagi? Bisa kenalan teman dari seluruh dunia loh Bu. Oh gitu. Saya kalau sudah tanya anak soal permainan dan sudah dia bisa jawab manfaatnya 3 manfaat, itu berarti anak bermain itu sambil belajar. Ya sudah nak, sebentar lagi gurumu mau PJJ ya, nanti simpennya nak ya. Udah gitu aja. Dan kalau mau janjian misalnya ngerjain PR ya dan sebagainya ya sambil dengan menggunakan alat permainan itu. Nak, kerjain PR sebentar aja. Semakin cepat kamu ngerjain PR, semakin cepat kamu bisa main loh nak. Kayak gitu memang. Dan itu memang harus latihan Bu. Ya harus latihan. Oke. Dan kalau anak saya introvert Bu Aisyah, anak introvert itu pemikir Bu. Dan anak pemikir itu dia bukannya nggak ngomong, dia lagi ngomong di otaknya. Sabar aja, nggak usah ditanya-tanya. Kamu kenapa sih? Boleh cerita sama ibu ini kan ibumu. Nggak usah gitu Bu. Dia makin marah nanti. Kalau dia lihat kita lihat dia sedih, terus kita bilang nanti, ya kenapa sedih ya? Iya. Jadi kita hanya menamakan emosinya, sedih ya? Iya Bu. Capek ya? Iya Bu. Kita menamakan dia punya ya acting ya gitu, capek ya nak? Iya Bu. Kalau nanti mau ngomong, mau diceritakan, nggak apa-apa ya, kapan-kapan boleh ngomong sama ibu. Udah gitu. Jadi nggak usah ditanya-tanya anak laki-laki. Kenapa? Apalagi yang tipe pemikir gini. Kenapa? Dia sedang berupaya mencari jalan keluarnya sendiri. Makanya kasih kesempatan ya. Ya. Kalau nanti ya, mungkin ini karena udah 15 tahun ya belum terbiasa untuk ada sebulan sekali ketemu ibunya. Tapi ibu bisa coba. Ibu bisa coba. Start 15 tahun ini, kapan tanggal lahirnya Ananda ini Bu, ya Anandanya Bu Heni, ya lakukan. Setiap tanggal itu kita ngomong berdua, Bunda mau ngomong boleh nggak? Tapi ingat, pancing dengan ajak makan dulu, apa yang dia suka. Ya, nanti lama-lama terbiasa Bu, insya Allah. Oke, Bu kalau punya bayi, me time-nya gimana ya Bu? Titip. Yang penting kita sudah kasih minum anak ini, kita sudah susui, ya popoknya baru. Kalau tuh kita udah ngantuk banget nih, anak masih ketawa-ketawa, titip dulu sebentar sama ayahnya. Tapi ingat, menitip anak pada suami atau pada ayah atau pada laki-laki, dia tidak bisa berlama-lama. Itu ilmu kita pertemuan sebelumnya. Ya, bisa lama-lama. 15 menit atau setengah jam. Ya. Kalau saya gini, ini anak udah aku ganti bajunya semua, aku udah susuin, ya titip sebentar, aku tidur aja sebentar. Kalau dia nangis, bangunin aku. Itu me time kalau punya bayi. Dan saya biasanya, ya ini nasihat ibu mertua saya, kalau kamu masih ngantuk banget dan ibu anakmu menangis dan ingin susui sambil tiduran saja nyusuinnya. Angkat sedikit kepala anak, taruh di bahu kita, tangan kita sini, ya supaya dia tidak tersedak sambil tiduran juga.
Dan perhatikan jangan sampai ya payudara kita nutup matanya, posisinya juga diatur sedemikian rupa supaya payudaranya seorang ibu tidak menutup hidungnya, tidak menghirup matanya, seperti itu. Kan cuma sebentar Bu Aisyah, memang sebentar. Kenapa? Karena kita punya bayi. Oke, makanya pada saat bayi pun tidur kita bilang juga sama orang-orang atau bilang sama anak-anak kita yang sudah dewasa, yang sudah mulai agak gede, ibunda tidur sebentar aja ya nak. Kalian main yang damai, yang tentram, yang akur. Kita ngomongnya gitu sama anak-anak. Iya bu, iya bu. Apalagi kalau anaknya laki-laki, oke bu, anak laki-laki walaupun masih kecil, ya, karena otak tanggung jawabnya sudah didesain oleh Allah, maka pada saat seorang ibu bilang sama dia dan mempercayakan mereka, ya, yakinlah bu, mereka akan betul-betul ya memegang kepercayaan ibu. Iya bunda, aku jagain. Kalau ada tamu, aku bilang tuh atau pulang aja, ibuku sedang tidur, gitu anak saya dulu. Ya, tapi kita harus memberikan kepercayaan. Habis itu kita doa, ya Allah, ya aku titipkan anakku padamu ya Allah, la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya tidurlah bersama bayi itu bu. Cuman sebentar dia bangun lagi, bangunlah bu, bangunlah. Itulah perjuangan ibu, dan itu dilihat semua oleh Allah.